Dan kita mencari daripada kemurkaan bangsa Arab sepenuhnya. Bukan hanya kaum Quraisy, tapi semua bangsa Arab menghormati bulan ini. Maka setelah itu Abu Jahal pada saat melihat rumah Abdullah bin Jahash, ternyata rumah Abdullah bin Jahash adalah termasuk rumah yang paling mewah di bangsa Arab, yang paling indah, yang paling mewah, yang paling kaya. Ini Abdullah bin Jahash termasuk orang yang kaya. Maka diambil uang-uangnya yang tersisa, diambil barang-barang berharga dan dijualin. Dia mulai seakan-akan barang tersebut miliknya, dijual ataupun diberikan ke orang lain. Intinya seakan-akan barang Abdullah bin Jahash menjadi punya Abu Jahal. Maka Abdullah bin Jahash mendapatkan kabar di kota Madinah bahwasanya Abu Jahal udah ngambil rumahnya, udah digunakan oleh Abu Jahal seakan-akan rumahnya. Maka diberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Rasulullah, ala tarda ya Abdallahi an yu'tiyakallahu bihadaran fil jannah. Apakah engkau gak ridha wahai Abdullah bin Jahash, yaitu Allah Ta'ala akan balas engkau dengan engkau diberikan rumah di surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah balas rumah di dunia ini yang kau tinggalkan di jalan Allah dengan rumah yang lebih luas, dengan rumah yang lebih indah di surganya Allah nanti. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Jahash, bala ya Rasulullah, siapa yang gak mau diberikan rumah yang indah di surga? Qala fadzalika lak, kata Rasulullah, maka itu untuk engkau akan mempunyai rumah di surga. Maka Abdullah bin Jahash pun gembira dan senang oleh jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jahash ini beliau setelah hijrah ke kota Madinah enggak lama tinggal di Madinah, sering keluar dari kota Madinah. Bukan seperti orang-orang yang bersantai di rumahnya ataupun yang bekerja, tetapi sering keluar dari kota Madinah. Enggak bisa mencicipi daripada kelezatan kemanisan duduk lama di kota Madinah bersama Rasulullah sebagaimana sahabat yang lainnya. Sebab beliau ini mempunyai daripada kisah yang agung yang mulia. Apa itu kisahnya? Beliau mempunyai daripada momen yang sering keluar dari kota Madinah. Itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan delapan orang dari sahabatnya untuk mendirikan daripada pekerjaan. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan wajib tentara dari Rasulullah. Itu termasuk dari 8 orang tersebut ada Abdullah bin Jahash, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Rasulullah mengatakan, la u'ammiranna alaikum asbarakum 'alal ju'i wal 'atash. Aku akan memilih salah satu dari kalian, aku akan memerintahkan dari kalian yang paling bersabar atas kelaparan dan juga kehausan. Thumma agada liwa'ahum, maka Rasulullah mendirikan daripada panji-panji. Setelah itu diberikan kepada Abdullah bin Jahash. Fakana awwala amirin ummira ala ta'ifatin minal mu'minin. Dan Abdullah bin Jahash ini adalah seorang yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah di dalam bangsa Islam ini untuk membawa bendera daripada kaum mukminin. Seorang pemimpin yang baru. Pertama pemimpin yang dipilih oleh Rasulullah adalah Abdullah bin Jahash. Lalu Rasulullah ngasih tugas apa? Tugas tentaranya seperti apa? Rasulullah memberikan surat kepada Abdullah bin Jahash. Rasulullah hanya memerintahkan, engkau bawa ini surat ke arah sini dan terus jalan. Perintahnya apa Rasulullah? Jalan dulu perintahnya. Suratnya enggak boleh dibaca, enggak boleh dibuka, melainkan setelah engkau udah lewat 2 hari. Kalau perjalananmu udah melewati daripada batas 2 hari, baru baca surat ini. Surat apa ini? Enggak tahu diperintahkan kemana, hanya disuruh jalan dan bawa surat ini. Falamma in qada ala masirati sariyah yawman nazara Abdullah fil kitab fa idza fihi idza nadarta fi kitabi hadha famdi hatta tanzil nakhlah baina Taif wa Makkah fatarassad biha Quraisyan wa giflana ala akhbarihim. Maka setelah 2 hari dia jalan, dibuka suratnya.
Ternyata tertulis kata Rasulullah, kalau engkau udah membaca suratku ini, maka jalanlah menuju daripada Nakhlah, daripada daerah antara baina Taif wa Makkah, suatu kampung antara kota Taif dan kota Mekah. Itu Nakhlah aslinya diambil dari bahasa Arab, artinya pohon korma, kebun kurma. Berarti di kota tersebut. Habis itu lihat kabar dari kaum Quraisy. Jadilah mata-mata kami di kota tersebut. Lihat apa yang terjadi antara kaum Quraisy dan berikan kepada kami kabar baru tentang kaum Quraisy. Maka Abdullah bin Jahash mengatakan sam'an wa ta'atan lin nabiyillah. Thumma qala li ashabih. Dia mengatakan kepada sahabatnya, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk jalan ke kota Nakhlah, untuk kita mencari kabar tentang kaum Quraisy. Dan dia memberitahukan aku untuk membawa kabar kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memerintahkan kepada saya untuk melarang saya membawa seseorang dari kalian. Faman kana yuridu syahabah, Rasulullah melarang saya untuk memaksa salah satu dari kalian. Maka yang mau ikut bersama saya silakan jalan, yang enggak mau ya silakan kembali. Tetapi kami tidak memaksa siapapun untuk mengikuti jalan ini, kata beliau. Rasulullah enggak memerintahkan saya untuk memaksa kalian. Yang mau syahadah, yang mau daripada mendapatkan mati syahid, silakan pergi bersama saya. Tetapi yang benci, yang berat hatinya, silakan dia pulang tanpa rasa dosa, tanpa rasa salah. Maka dikatakan oleh kaumnya, sam'an wa ta'atan li Rasulillah, kami mentaati perintah Rasulullah. Innama namdi ma'ak haitsu amaraka nabiyullah, kita jalan mengikuti engkau wahai Abdullah bin Jahash sebagaimana Rasulullah memerintahkan engkau. Maka dia jalan bersama kaumnya ke kota tersebut. Setelah udah lama jalan sampai wa fimahum kadzalika absaru an ba'din ghafilatan li Quraisyin fiha arba'atu rijalin. Setelah enggak lama dia mulai mencari kabar tentang Quraisy, mereka mendapatkan kaum Quraisy dari 4 orang petingginya. Siapa itu? Yang pertama Amr ibnul Hadrami, wal Hakam bin Kaisan, wa Uthman bin Abdullah, wa akhuhu Al-Mughirah. 4 orang tersebut lagi berbisnis. Mereka lagi berbisnis tentang bisnis daripada pasokan makanan. Itu kaum Quraisy lagi ngirim pasokan makanan dari kota Taif ke kota Mekah. Itu ada kismis, ada makanan-makanan yang lainnya, buah-buahan, rempah-rempah dikirim oleh mereka. Maka setelah melihat hal tersebut, ini bermusyawarah Abdullah bin Jahash dengan para sahabat. Gimana ini, apa yang harus kita lakukan? Dan kebetulan itu adalah hari daripada akhir bulan daripada bulan Ashhurul Hurum. Apa itu Ashhurul Hurum? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Yang di Ashhurul Hurum dilarang seseorang untuk berperang, untuk membunuh di bulan tersebut. Baik sebelum jahiliyah ataupun pada saat masa Islam. Itu peraturan yang enggak dilawan. Maka dikatakan oleh mereka, in qatalnahum fa innama naqtuluhum fi syahril haram. Kalau kita bunuh mereka berarti kita membunuh di bulan yang haram, kata mereka. Wa fi dzalika ma fihi min ihdar hurmah hadzal syahr. Dan kalau begitu berarti kita menentang daripada kehormatan bulan ini. Ini bulan yang dihormati oleh kaum Quraisy, baik muslim ataupun sebelum masuk Islam. Dan kita mencari daripada kemurkaan bangsa Arab sepenuhnya. Bukan hanya kaum Quraisy tapi semua bangsa Arab menghormati bulan ini. Kalau kita perang di bulan ini membunuh mereka, maka mereka akan murka terhadap kita karena kita berperang di bulan yang dilarang, yang telah disetujui untuk tidak ada peperangan di dalamnya. Wa in amhalnahum, tapi kalau kita biarin mereka sampai melewati hari ini, mereka akan masuk ke Ardil Haram, mereka akan masuk ke tanah haram. Yang tanah haram dilarang berperang, baik itu di bulan haram atau di luar bulan haram. Wa asbahu fi ma'manin minna, dan mereka terselamatkan dari pedang kita enggak berperang melawan mereka. Maka mereka lagi musyawarah seperti itu. Setelah mereka sedang bermusyawarah, maka dapat kabar salah satu dari mereka bersetuju, ya udah kita tangkap mereka dan kita bunuh dan kita ambil ghanimah yang ada di tangan mereka.
Rampasan perang kita ambil. Mereka ini lagi tijarah, lagi berbisnis, kita ambil hartanya semua. Maka dalam nggak lama mereka pun membunuh salah satu dari 4 orang tersebut dan menangkap 2 orang ditahan, dan 1 orang yang keempat ini kabur, terlepas dari tangannya dan kabur. Maka Abdullah bin Jahash membawa 2 tawanan ini, dibawa pulang ke kota Madinah. Maka pada saat dia datang ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah, pada saat Rasulullah tahu kabar tersebut, maka Rasulullah pun ingkar terhadapnya. Rasulullah murka, marah. Wallahi ma amartukum biqital, kata Rasulullah. Demi Allah, saya tidak memerintahkan kalian untuk membunuh, untuk berperang. Wa inna ma amartukum an tagifu ala akhbari Quraisy. Saya cuma memerintahkan kalian untuk kalian mencari kabar tentang kaum Quraisy dan untuk memperhatikan gerak-gerik kaum Quraisy dan mengabarkan saya, bukan membunuh. Rasulullah marah, kenapa kalian malah membunuh? Dan ini di bulan yang haram, yang dilarang. Maka 2 orang tersebut dibiarkan dulu, dilihat apa yang akan terjadi oleh 2 orang tersebut. Bahkan Rasulullah enggak mengambil sedikit pun barang yang ada di ontak yang dibawa tersebut. Daripada harta rampasan enggak dibawa, enggak dilihat atau dilirik. Inda dzalika sugita fi Abdullah bin Jahash wa ashabih wa ayganu annahum halaku bi mukhalafatihim li amri Rasulillah. Maka Abdullah bin Jahash berserta para sahabatnya, mereka kacau balau, mereka sedih, mereka menyesal karena telah berkhianat atau melakukan kesalahan. Mereka telah melanggar perintah Rasulullah, telah melewati batas. Dan makin parah lagi, bukan hanya Rasulullah, sahabat yang lainnya juga mulai kesal dengan mereka. Setiap mereka lewat, itu sahabat yang lainnya melihat dengan pandangan terhadap mereka dan mengatakan khalafu amra Rasulillah. Ini mereka adalah orang-orang yang berkhianat, yang telah melewati, melanggar daripada perintah Rasulullah. Dan mereka makin malu lagi, mereka makin sedih lagi pada saat mengetahui bahwasanya kaum Quraisy menjadikan Rasulullah SAW dalam sebab peperangan ini, sebab pembunuhan ini, dijadikan wasilah, dijadikan tempat untuk mensalahkan yang disalahkan Rasulullah, yang diserang adalah Rasulullah, dan diperkenalkan kepada gobilah yang lainnya bahwasanya Rasulullah berkhianat. Muhammad beserta kaumnya telah menghalalkan yang haram, yaitu dia telah menghalalkan pembunuhan di bulan haram. Padahal kita udah setuju dari zaman nenek moyang gak ada pembunuhan di bulan haram. Dia udah ngebunuh salah satu dari kita, dia udah mengambil uang, mengambil harta kita di bulan yang haram, dan dia telah menangkap daripada orang-orang kita di bulan yang haram ini, disandra oleh dia. Maka kabar tersebut tersebar dan Abdullah bin Jahash makin sedih bersama sahabatnya. Dan yang lebih buat mereka malu adalah karena Rasulullah makin sering dibully, makin sering diserang karena perbuatan mereka. Maka pada saat hal tersebut makin parah, makin sedih, datang kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ridha dengan perbuatan mereka, dan Allah taala menurunkan daripada ayat Al-Qur'an karena mereka. Fala tasal an mada farhatihim, maka mereka dari kesedihan berubah menjadi kebahagiaan. Jangan kita kira sebesar apa kebahagiaannya, jauh lebih besar karena Al-Quran diturunkan karena perbuatan mereka dan Allah telah meridhoi mereka. Dan pada saat mereka datang, itu orang-orang semua menyambut mereka, meluk mereka, saling bersalaman karena Al-Quran turun meridhoi mereka. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Al-Quran. Apa yang turun? Maka dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat Al-Quran daripada surat Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bih
wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Maka pada saat turun ini ayat, fa akhadhal 'ir wa fadal asirin wa radiya an sani' Abdullah bin Jahash wa ashabi idh kanat ghazwatuhum hadhihi hadathan kabiran fi hayatil muslimin. Fa ghanimatuha awwal ghanimah ukhidhat fil Islam wa qatiluha awwalu musyrikin aragal muslimuna damah wa asiraha awwalu asirina waqa'a fi aidil muslimin. Maka ini adalah kabar besar. Kenapa? Sebab ini adalah perang pertama bagi kaum muslimin. Dan juga ini adalah perbuatan pertama di awal permulaan Islam gak ada perang. Maka ini adalah kejadian besar, yaitu perang pertama yang diketuain oleh Abdullah bin Jahash. Dan ghanimahnya adalah ghanimah pertama yang masuk ke kantong daripada kaum muslimin. Yang dibunuh adalah orang pertama daripada kaum musyrik yang terbunuh di jalan Allah. Tawanannya, 2 tawanan pertama yang masuk di tangan kaum muslimin. Warayatuha, dan ini adalah dikatakan panji pertama, bendera pertama yang dipimpin, yang diberikan Rasulullah adalah bendera tersebut, dan pemimpinnya adalah ipar Rasulullah yaitu Abdullah bin Jahash, dan beliau adalah orang pertama yang dipanggil dengan panggilan Amirul Mukminin. Maka pada saat setelahnya diizinkan perang Badar, fa abla fiha Abdullah bin Jahash min karimil bala ma yaligu bi imanih. Maka setelah perang Badar, ja'at Uhudun, dia mendapatkan kebaikan Abdullah bin Jahash, yaitu dengan hadir peperangan Badar. Lalu hadir peperangan Uhud. Beserta Sa'ad bin Abi Waqqas juga hadir peperangan Uhud. Dan itu juga di peperangan Uhud ada kisah. Kisah apa? Dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sahabat saya Abdullah bin Jahash, saya punya kisah dengannya apa? Dikatakan, ya Rabbi, fada'autu fakhalawna fi nahiyah. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas, dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, lamma kanat Uhudun lagiyani Abdullah bin Jahash. Aku bertemu dia saat perang Uhud dengan Abdullah bin Jahash. Dia ngomong, ala tad'ullah? Faqultu bala. Kata Abdullah bin Jahash, apakah engkau telah meminta kepada Allah? Kata Sa'ad, iya, aku telah meminta. Maka setelah itu mereka memojok sedikit daripada peperangan dan mengatakan, ya Rabbi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, idza lagitul aduwa falagini rajulan syadidan ba'suhu. Ya Allah, kalau saya ketemu dengan musuh saya, maka berikan kepada saya lelaki musuh yang kuat, yang pemberani. Syadidan haraduhu, yang gampang marah, yang gampang panas, supaya saya bisa membunuhnya dan dia berperang dengan serius melawan saya, semangat untuk membunuh saya. Thumma rzuqni dhafara alaihi hatta aqtulahu wa akhudha salabahu. Lalu berikan kepada saya kemuliaan dengan saya bisa membunuh orang tersebut, penjahat tersebut, dan mendapatkan salabnya. Apa itu salabuh? Salabuh adalah bukan ghanimah. Salab adalah harta rampasan yang ada dibawa oleh orang tersebut, oleh orang yang dibunuh. Pedangnya, kalau pedangnya terbuat dari emas, itu bukan masuk dari ghanimah. Itu adalah salab. Yang mendapatkan adalah orang yang membunuh. Uangnya di kantong, kudanya yang ditunggangin, baju perangnya, itu semua salab namanya. Yang bersama sama dia yang dibawa di dalam peperangan. Itu jatahnya bagi yang membunuh. Dia mengatakan supaya saya bisa membunuh dan mendapatkan balasan dari salabnya. Fa'amana Abdullah bin Jahash ala du'ai. Maka Abdullah bin Jahash mengaminkan doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dia mengatakan, Abdullah bin Jahash doa gantian. Apa doanya? Allahumma rzuqni rajulan syadidan haraduh, syadidan ba'suh, uqatiluhu fika wa yuqatiluni thumma ya'khuduni fayajda anfi wa udhuni fa idza lagaitu gadan. Itu dia ngomong, saya juga sama. Pengen musuh yang kuat, yang hebat, yang panas, yang membunuh saya dengan semangat dan saya ngebunuh dia. Tapi ada yang unik di doanya apa? Yaitu dia berdoa, semoga musuh tersebut bisa memotong hidung saya. Hidung saya terpotong dan kuping saya terpotong. Supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat pada saat aku bertemu dengan engkau wahai Allah, engkau akan tanya kepadaku, di mana hidungmu dan juga telingamu terpotong wahai Abdullah. Maka aku akan menjawab, fika wa fi rasulika. Aku
terhilangnya kupingku ini, terpotongnya kupingku dan hidungku adalah karena di jalan Allah dan di jalan Rasulmu, yaitu adalah Habib, yaitu adalah Nabi Muhammad yang kau cintai wahai Allah. Maka Allah Ta'ala akan mengatakan shadaqta, yaitu betul, engkau betul apa yang kau katakan bahwasanya hal tersebut semuanya di jalan Allah dan di jalan Rasulullah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, laqad kanat da'watu Abdullah bin Jahash khairan min da'wati. Sungguh itu doa yang paling indah yang saya dengar, lebih bagus daripada doa yang saya minta, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Falagat ra'aituhu akhiran nahar, maka aku lihat di akhir dari siang hari dia terbunuh dan juga jasadnya terpotong sebagaimana yang dia inginkan, terpotong-potong, dimutilasi, dan salah satunya hidungnya dan kupingnya itu terpotong, terbelah sebagaimana yang dia inginkan. Dan saya melihat kuping dan juga hidungnya itu tergantung di mana, diikat di atas daripada batang pohon, itu diikat daripada kuping dan juga hidung Abdullah bin Jahash. Dan ternyata betul doa Abdullah bin Jahash dikabulkan oleh Allah, fa akramahu bisyahadah kama akrama biha khalahu. Tapi dia enggak sendiri meninggal, meninggal bersama para syuhada Uhud beserta paman dia. Siapa paman dia? Yaitu adalah Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia meninggal bersama paman dia, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib di peperangan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kuburan Abdullah bin Jahash dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib di satu lubang kubur, dikuburkan di satu lubang kubur dan dikuburkan dalam satu lubang. Dan juga Rasulullah sedih sampai nangis atas kematian dua orang dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Radhiyallahu anhum wa ala ashabi Rasulillahi ajma'in, amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.